Kata memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja di siaran FM 107.7 kHz dan para pendengar dan serta pemirsa di channel YouTube Radio Muslim Jogja, muslim.or.id dan yang menyimak melalui TikTok atau platform lainnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembelajaran dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Insya Allah kembali bersama Ustadz Faizal Hanafi SS Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita bisa persiapkan buku dan alat tulis kita untuk mengikuti pembelajaran di kesempatan siang hari ini. Kita insya Allah akan masuk pada pembahasan mulai dari halaman 23 Ustaz ya. Halaman 23. 24. Oh, 22. 22 ya. Silakan bisa membuka atau mempersiapkan buku serta alat tulisnya. Sobat Muslim, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Durusul Lughah ini dan kami mengundang kaum muslimin sekalian untuk mengikuti pelajaran ini sekaligus mempraktikkan bacaannya, mempraktikkan latihan-latihan yang akan tertera di buku ini. Silakan bisa join ke Zoom meeting room untuk mendapatkan giliran atau mengakses sesi praktik. Silakan bisa hubungi kami di WhatsApp 0813 666 1352 untuk mendapatkan link Zoom meeting room-nya. Insya Allah ada grup juga yang bisa Sobat Muslim join ke dalam grup tersebut untuk mendapatkan informasi lanjutan serta file PDF dari pembahasan setiap pertemuan program bahasa Arab ini. Silakan bisa menghubungi nomor kami 0813 666 1352. Dan insya Allah akan kita mulai pelajaran selanjutnya, yaitu mengenal isim alam. Dan Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio siang ini Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Didin. Mas Didin sehat Mas? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Ini agak pilek ini Mas. Wow. Khairan insyaallah. Ya, insyaallah Ustadz. Amin. Alhamdulillah Sobat Muslim kita sudah dibersamai oleh Ustadz Faizal Hanafi Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita akan ikuti kelanjutan pelajaran yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini ya, hari Rabu, kalau pertemuan kemarin hari Selasa karena hari Rabu ada agenda lain, maka kita akan kembali ke hari biasanya yaitu hari Rabu. Insya Allah pada hari Rabu hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita, yaitu belajar ilmu alat ya, ilmu bahasa Arab dengan kitab panduan. Kita masih menggunakan kitab Al-Arabiyah, Ad-Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Abdurrahim ya. Dan ini adalah kitab pelajaran bahasa Arab yang sangat-sangat dasar ya. Maka insya Allah kita
mulai ya di halaman 22 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka kitabnya, disimak PDF-nya mungkin di layar atau di platform-platform online dari Radio Muslim, silakan disimak di halaman 22 bagian yang paling bawah ya. Iqra waktub ya, Iqra waktub itu kemarin kita jadikan PR ya Bapak Ibu sekalian. Kita jadikan PR, ada Masya Allah sudah banyak yang mengumpulkan juga ya. Sebagian sudah dikoreksi, mungkin ada sebagian yang belum dikoreksi. Khairan insya Allah nanti kita koreksi. Baik, kita akan mencoba membacanya ya. Kita akan mencoba membacanya. Iqra waktub. Iqra waktub. Tolong diperhatikan terlebih dahulu. Nomor 1 ya. Nomor 1 perintahnya Iqra waktub. Iqra itu bacalah, waktub atau uktub itu tulislah. Kemarin tulis dengan PR ya. Kita buat PR untuk latihan menulis. Sekarang latihan membacanya. Yang pertama ya. Yang pertama membaca, cara bacanya adalah at-thalibu ya. At-thalibu fil jami'ati. At-thalibu fil jami'ati ya. At-thalibu fil jami'ati. Artinya mahasiswa itu di kampus ya. At-thalibu ya. At-thalibu seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. At-thalibu bisa kita maknai atau bisa kita artikan pelajar, kemudian murid mungkin, siswa, nah, bahkan mahasiswa, atau pada dasarnya at-thalibu itu artinya adalah penuntut ilmu ya, pencari ilmu. Ya, karena di sini konteksnya adalah fil jami'ati ya, jami'ah, jami'atun atau al-jami'atu artinya kampus, universitas, maka at-thalibu kita artikan mahasiswa ya. At-thalibu fil jami'ati, mahasiswa itu di kampus. Nomor 2 ar-rajulu ya. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu artinya laki-laki, lelaki itu ya, lelaki dewasa ya, lelaki dewasa itu, atau sering saya artikan pria itu ya, pria, seorang pria itu fil masjidi, di dalam al masjid, masjid. Ar-rajulu fil masjidi, pria itu di dalam masjid. Kemudian nomor 3 ainat tajiru ya. Ainat tajiru, aina kata tanya untuk menanyakan tempat, di mana ya, artinya di mana. Ainat tajiru huwa fit dukani. Huwa fit dukani. Ainat tajiru, di mana pedagang itu. Huwa dia pedagang, balik ke pedagang, fit dukani ada di dalam toko atau ada di toko. Nah, mohon perhatian untuk ad-dukanu atau dukanun. Nah, kemarin ya dari PR menulis ya, itu banyak kesalahan di sini ya. Banyak kesalahan di penulisan ad-dukan. Wah, so ini yang nggak bisa ternyata. Sebentar. Nah, nih. Kemarin ya, setelah saya koreksi, itu banyak kesalahan penulisan di kata yang ini. Kata ad-dukan. Ini banyak sekali penulisannya. Penulisan yang salah. Salahnya cuma sedikit. Kurang huruf tasdid ya. Di huruf kafnya kurang huruf tasdid. Dukanun ya. Dukanun ya. Berarti dalnya ada tasdidnya, kafnya juga ada tasdidnya. Ya. Ad-dukani. Karena kenapa kasroh? Karena ada huruf jar fi. Ainat tajiru huwa fit
dukani, ya, dia ada di toko. Dan kemudian saya sampaikan sebelumnya ya, untuk PR, karena PR-nya itu adalah menulis juga, mohon diperhatikan tulisannya. Selain itu juga diperhatikan harokat tulisannya. Harokatnya juga diperhatikan. Kebanyakan juga kesalahan tidak disertakan harokatnya, kurang harokatnya, atau bahkan ada ya juga kurang huruf-hurufnya, ada juga yang kurang hurufnya. Sebagaimana di nomor 4 ya. Nomor 4, al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Nah, ada juga kesalahan di penulisan huruf ala ya. Nah, penulisan huruf ala. Huruf ala ini ya, penulisannya tidak cuma huruf ain dan lam, tapi ada ya, atau diistilahkan itu adalah alif lazimah, atau kita kenal juga dengan istilah alif bengkok. Nah, ya. Jadi a, la, kemudian ada ya-nya. Ala. Nah, ada yang menulisnya seperti ini. Seperti ini, ada yang menulisnya cuma seperti ini doang. Ala. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah ada ya-nya. Ain, lam, kemudian ada ya-nya. Ala, seperti itu. Alif, ciri-ciri alif lam bengkok atau alif lam. Ciri-ciri alif bengkok atau alif lazimah adalah seperti huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Ya, berbeda dengan fi. Nah, ini fi ada titiknya. Fi gitu kan. Nah, ya-nya tuh ada titiknya. Sedangkan alif lazimah atau alif bengkok, ya-nya tidak ada titiknya. Nah, ini mohon diperhatikan kembali bahwasanya ala itu ada alif lazimah atau alif bengkoknya. Nah, nomor 4 tadi al-qalamu alal maktabi. Alal maktabi, pena itu berada di atas meja. Kemudian nomor 5, aina Zainabu ya. Aina Zainabu, di mana Zainab ya. Di mana Zainab? Hiya fil hurfati. Hiya, dia Zainab fil hurfati, berada di dalam kamar. Kemudian nomor 6, ainal waroku ya. Ainal waroku huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Ainal waroku, di mana kertas ya. Nah, di sini al waroku kita artikan apa? Kertas ya. Karena apa? Bisa jadi al waroku itu artinya daun. Karena di sini berhubungan dengan maktab ya, maktabun meja, maka huwa alal maktabi, maka al waroku di sini kita artikan kertas. Ainal waroku, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi. Dia kertasnya atau dia alal maktabi, berada di atas meja. Selanjutnya di halaman 23 paling atas, nomor 7, ainal mudarrisu ya. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru ya. Mudarrisun pengajar, guru laki-laki. Lebih enak kalau saya itu lebih enak mengartikan Pak Guru, karena nanti ada juga Bu Guru ya dalam bahasa Indonesia. Pak Guru, di mana Pak Guru? Huwa fil fasli. Huwa, dia, fil fasli, berada di dalam kelas. Selanjutnya, aina Yasirun. Nah, ini juga masih ada yang salah ya. Yasirun ya. Tasdid apa? Domah tanwin, Yasirun ya. Bukan Yasiru, tapi Yasirun. Aina Yasirun ya. Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa, dia, fil mirhadi, berada di toilet. Mirhad adalah toilet. Kalau kamar mandi hammamun ya. Kalau mirhadun atau al mirhadu fil mirhadi artinya toilet ya. Yang ada tempat untuk buang air besar, toilet. Kalau hammam tidak ada kloset ya. Kloset WC-nya seperti itu. Kemudian nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu ya, matahari, wal qamaru, dan rembulan,
fis samai berada di langit ya. Matahari dan rembulan berada di langit. Kemudian yang terakhir nomor 10, man fil fasli, man siapa fil fasli yang berada di dalam kelas. Man fil fasli, siapa yang berada di dalam kelas. Nah, itulah pembahasan untuk PR. Nah, mohon diperhatikan lagi ketika nanti ada PR, di situ perintahnya uktub atau waktub ya. Maka diperhatikan untuk penulisannya yang pertama, kemudian diperhatikan untuk harokatnya. Ada juga tadi PR yang malah tidak diharokati ya. Mohon diharokati karena kita belajar ya mengharokati juga sesuai bacaan. Jadi nanti akan kita koreksi. Akan kami koreksi. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian kita di halaman 23 bagian alif ya. Diperhatikan di halaman 23 di bagian alif. Nanti masuk oke. Halaman 23 di bagian alif itu yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian atau di buku Bapak Ibu sekalian itu ada nama-nama orang ya. Nama-nama orang untuk laki-laki ya. Nama-nama orang laki-laki atau nama untuk laki-laki. Nama orang untuk laki-laki. Yang pertama ada Muhammadun ya, Muhammadun. Kemudian ada Khalidun ya. Selanjutnya ada Hamidun, Yasirun ya, Ammarun, ya. Kemudian Sa'idun, Aliyun, Abbasun ya. Nah, itu adalah nama untuk laki-laki. Sedangkan di bagian yang sebelah kiri ya. Di bagian yang sebelah kiri itu nama-nama untuk perempuan ya. Nama-nama untuk perempuan. Ada Aminatu, A-nya panjang ya. Aminatu, kemudian Zainabu, Fatimatu, Maryamu, kemudian Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu ya. Ruqayyatu. Nah, perbedaannya apa ya? Perbedaannya adalah kalau nama-nama perempuan itu harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin ya kan? Diperhatikan. Kalau yang nama laki-laki harokat terakhirnya ditanwin, walaupun nanti tetap ada juga nama laki-laki yang harokat terakhirnya tidak ditanwin. Itu hanya sebagian. Insya Allah akan kita pelajari juga. Nah, ini ada nama laki-laki Muhammadun, sedangkan nama perempuannya Aminatu, tidak ditanwin. Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu ya. Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, kemudian Khadijatu, Aliyun, Sofiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Nah, untuk nama-nama perempuan harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin, baik itu diakhiri tak marbutoh maupun tidak diakhiri tak marbutoh. Ini Zainabu tidak diakhiri tak marbutoh ya. Kemudian ada Maryam juga tidak diakhiri tak marbutoh. Sedangkan nama laki-laki semua diakhiri harokatnya dengan tanwin. Inilah disebut dengan isim alam ya. Apa itu isim alam ya? Isim alam adalah isim atau kata benda atau kata yang menunjukkan pada suatu objek tertentu secara khusus, semisal nama orang, tempat, kota, negara, dan lain-lain. Dan isim alam ini adalah isim ma'rifat. Jadi sudah khusus ya, bukan nakiroh. Kita sudah belajar ya apa perbedaan nakiroh dan ma'rifat. Kalau isim ma'rifat itu sudah khusus, sedangkan isim nakiroh itu masih umum. Dan ini sudah khusus menunjukkan orang khusus atau bukan orang ya. Nama sudah khusus ya itu orang tersebut. Nah, seperti itu. Contoh di sini ada contoh ya. Untuk isim alam itu bisa nama orang ya. Bisa nama orang, kemudian bisa nama tempat, kota, negara, dan lain-lain. Ada beberapa juga. Contoh ada Muhammadun, nama orang. Aminatu, nama orang juga. Asinu, nah ini nama negara. Di
teks selanjutnya akan kita baca ya. Asinu artinya Cina. Kemudian ada Hamidun, nama orang. Maryamu, nama orang. Kemudian Yabanu, ini negara Jepang. Sinu negara Cina, Jepang. Yabanu negara Jepang. Nah, itulah yang disebut isim alam. Nama suatu tempat, negara, kota, atau dan lain-lain. Dan itu secara khusus objeknya sudah tertentu, yaitu kalau kita katakan al-Yabanu Jepang, ya sudah, kita pasti merujuk oh itu negara Jepang ya. Kalau kita merujuk Muhammadun, yang ada di pikiran kita oh Muhammad, ya itu dia namanya Muhammad ya. Berarti kan sudah khusus, sudah kita pahami bahasanya orangnya yang itu, oh negaranya yang itu. Seperti Madinah tuh ya, Madinah mungkin. Kemudian Asinu Cina, kita pasti berpikiran oh Asinu Cina, oh Cina itu berarti merujuk ke negara Cina. Itulah yang disebut dengan isim alam. Baik, kita kembali ke teks. Kita kembali ke PDF atau ke kitab Durusul Lughah. Selanjutnya kita akan baca ya Iqra, perintahnya ya. Masih halaman 23. Perintahnya Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a, dengan dobti awahiril kalimati, dengan mengharokati atau memperhatikan akhir dari harokat akhir dari kata-kata di bawah ini ya. Nah, jadi baca ya, baca ini nggak ada harokatnya, jadi dibaca. Ingat, yang perlu jadi perhatian adalah kalau nama laki-laki harus ditanwin. Kalau nama perempuan tidak boleh ditanwin. Monggo, siapa yang mau mencoba untuk membaca soalnya? Silakan. Ada yang mau mencoba membaca? Siapa dulu nih? Siapa? Umu Nurul ya. Silakan. Umu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun. Sa'idun. Ya, Ustaz. Sa'idun. Ainnya panjang ya, Bu. Sa'idun. Oh ya, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun. Aisyatu, Muhammadun, Zain, Sofiyatu, Khadijatu. Masya Allah. Aisyatu, coba Bu. Aisyatu. I-nya nggak panjang. Aisyatu. Nah, Aisyatu. Aisyatu. Barakallahu fikum, Umu Nurul ya. Wafik barakallah. Monggo, silahkan selanjutnya Ummu Anissa ya. Silakan Ummu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari perintahnya Ustaz? Dibaca langsung saja Ummu. Ustaz. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ummu Anissa. Ada yang mau coba lagi? Mungkin? Bapak Indra, silakan Bapak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Indra. Bismillah. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu,
Muhammadun Sofiyatu Khadijatu. 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 Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Indra. Kemudian Ibu Yani silakan. Ustaz mau coba. Silakan Ibu. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarotu, Run. Ammarun, Saidun, Fatimatu, Mariatu, Maryamu. Maryamu, Ali. Di situ apa Ustaz? Aliyun. Aliyun, Khalidun, baru di sini apa? Abbasun. Abbasun, Asyatu, Aisyatu. Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu Yani. Baik. Kemudian ya, sudah ya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan di bagian yang kita sudah belajar di bagian yang alif tadi isim alam ya, nama-nama orang. Saya ingatkan kembali untuk nama-nama orang, jika itu nama laki-laki maka tidak boleh maka harus ditanwin atau maka tanwin ya, bukan harus tanwin tapi tanwin. Akan tetapi apabila itu nama-nama perempuan maka tidak boleh ditanwin. Nah, itu harus diperhatikan. Baik, selanjutnya di bagian yang ba ya. Di bagian yang ba kita mempelajari lagi yang disebut dengan huruf jar ya. Di pertemuan yang telah lalu ya, kita mempelajari huruf jar yaitu fi dan juga ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Maka di pertemuan hari ini kita mempelajari dua huruf jar lainnya, yaitu min atau minal ya, kalau ada alif lam setelahnya maka kita bacanya minal. Kemudian sama ila ya, ila ya. Min atau mina itu artinya dari, ila artinya ke. Baik, kita baca terlebih dahulu ya. Mohon diperhatikan, kita baca terlebih dahulu. Al-baitu ya, al-baitu, minal baiti. Al-masjidu, minal masjidi. Baik. Kemudian di situ ada percakapan antara Muhammadun dan Mudarrisun. Al-Mudarrisu dan juga Muhammadun. Ada percakapan antara Pak Guru dan juga Muhammad. Saya baca terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan diperhatikan untuk harokatnya. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Aina abbasun? Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Taib. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti ya. Bapak Ibu sekalian mengikuti. Silakan bisa buka open mic-nya semua. Silakan mengikuti. Saya baca, Bapak Ibu bisa silakan mengikuti bareng-bareng bersamaan ya. Taib. Al-baitu. Al-bait. Minal baiti. Minal baiti. Al-masjidu.
Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Baik. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas sini. Wa minas sini. Ingat, itu huruf syamsiyah ya. Bukan minal, tapi minas sini. Huwa minas sini. Wa minas sini. Baik, selanjutnya. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Wa minal Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Kita terjemahkan ya. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Al-baitu, rumah itu atau rumah yang itu. Minal baiti, dari rumah itu. Al-masjidu, masjid itu atau masjid yang itu. Ilal masjidi, ke masjid atau ke masjid yang itu. Oke, percakapan antara Mudarris dan Muhammad. Ini al-mudarris ya, Pak Guru. Min aina anta, ya. Min aina anta, dari mana kamu berasal? Ya, dari mana kamu berasal? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang atau saya berasal dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar berasal ya? Dan dari mana Ammar berasal? Huwa minas sini. Dia berasal dari Cina atau dia dari Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid berasal? Huwa minal Hindi. Dia berasal dari India. Kemudian Pak Guru bertanya, aina Abbasun? Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar ya. Kharaja, dia telah keluar. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Di mana atau kemana dia pergi ya. Dhahaba artinya dia telah pergi. Kita terjemahkan aina dhahaba, di mana atau kemana dia pergi. Dhahaba ilal mudiri ya. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Mudirun ya, atau al-mudiru artinya kepala sekolah. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke mirhadi, toilet. Insyaallah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang mau mencoba membaca ya. Dua orang bergantian. Nanti ada yang jadi mudarisnya, ada yang jadi Muhammad. Percakapan, sebagaimana percakapan. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Saya Ada Ummu Nurul dan juga Ummu Anisa dulu ya. Ummu Nurul duet ya ini dengan Ummu Anisa ya. Silakan Ummu Nurul mungkin sebagai mudarisnya, kemudian Ummu Anisa sebagai Muhammadnya. Silakan. min aina diganti Ustadz atau anta saja? Anta saja. Anta tetap Oh iya. sesuai dengan teksnya. Teksnya. Iya. Ustadz. Min aina anta?
Ana minal Ummu Anisa? ya. Anta minal Belum babani. belum anu atau Ibu Ana. Yani dulu aja. Ibu Yani mungkin, Ibu Yani. Sudah siap Ibu Yani? Iya. Baik, silakan Ummu Nurul dan Ana Ibu Yani. minal babani. Ya bani. Oh iya. Ana minal yabani. Ibu Yani ada bukunya atau lihat di layar? Ada bukunya, Ustaz. Oh, ada bukunya. Baik, silakan Ibu Yani. Kalau di bukunya belum jelas, mungkin bisa lihat di layar, saya zoom, saya Oh iya. besarkan. Silakan. Wamin wamin aina ammarun Huwa minal huwa min huwa min huwa Minas. minas sini. Huwa minas Wamin sini. Baik. wamin aina hamidun Huwa minal hindi. aina abbasun Abbasun. Sebentar. aina abbasun Horoja. aina zahaba Sahaba ilal mindir. Mudiru. Mudiri. Zahaba wa ai sebentar. Zahaba ilal mudiri. Coba diulangi Bu Yani. Sahaba ilal mudiri. Baik. wa aina zahaba aliyun Sahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Zahaba ilal mirhati. Barakallahu fikum. Sekarang gantian ya, gantian. Ibu Yani sebagai mudarris, Ummu Nurul sebagai Muhammad. Oh, silakan. Oh iya. Min aina anta ana minal yabani wa min aina ammarun huwa ammarun min huwa minas sini wa min aina hamidun huwa minal hindi aina abbasun kharaja aina sahaba ilal mudiri wa aina sahaba aliyun. zahaba ilal mirhadi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma untuk Ummu Nurul dan juga Ibu Yani ya. Sekarang ada yang mau mencoba? Bapak Indra. Bapak Indra ini, Bapak mungkin ada yang mau mencoba ini, ada Abu Khalid atau Bapak Doli mungkin mau tandem sama Bapak Indra. Iya, Tat. Abu Khalid ya. Iya. Silakan Bapak Indra dan Abu Khalid ya. Bapak Indra sebagai mudaris, Abu Khalid sebagai Muhammad. Min aina anta Ana minal yabani wa min aina ammarun huwa minas sini wa min aina hamidun huwa minal hindi aina abbasun kharaja aina dhahaba ilal mudiri wa aina dhahaba aliyun dhahaba ilal mirhabi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang gantian. Yang mudaris Abu Khalid, yang Muhammad Bapak Indra. Silakan. Min aina anta ana minal yabani wa min aina ammarun wa minas sini wa min aina hamidun wa minal hindi aina abbasun kharaja aina dhahaba ilal mudiri wa aina dhahaba aliyun dhahaba ilal mirhadi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma untuk Bapak Indra dan juga Abu Khalid. Masih ada yang mau mencoba? Mungkin? Ustaz, Ummu Anisa, Ustaz. Ummu Anisa, ada yang mau menemani Ummu Anisa di sini? Ibu Endang, mungkin? Boleh. Boleh? Ya, Ummu Anisa dengan Ibu Endang ya. Ummu Anisa sebagai mudaris, Ibu Endang sebagai Muhammad ya. Monggo silakan.
Min aina anta? Ana minal Yabani. Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Zahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Sekarang gantian. Silakan Ibu Endang sebagai mudaris, Ummu Anisa sebagai Muhammad. Tafadhol. Tafadholi. Min aina anta? Na minal Yabani. Wa min aina Ammaru? Wa min Sini. Wa min aina Hamidun? Minal Hindi. Aina Abbasun? Aina zahaba? Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Ali? Aliyun. Wa Ulangi. aina zahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Barakallahu fikuma untuk Ibu Ummu Anisa dan juga Ibu Endang. Kemudian kita lihat materinya ya. Ad-Darsul Rabi' mengenal huruf jar, ila dan min ya, min dan ila. Ini tadi sudah kita baca. Kemudian nah ini huruf jar min ya, bukan man ya, saya salah tulis di situ. Yang atas min harusnya. Huruf jar min dan ila ya, huruf jar min dan ila. Huruf jar adalah huruf ma'ani atau huruf yang mempunyai makna yang menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur atau dibaca kasroh. Harokat huruf terakhirnya berubah menjadi kasroh ya. Huruf jar itu berjumlah 20. Ya, kita berarti sudah belajar 4. Yang pertama ada fi, kemudian ada ala, terus sekarang belajar min dan juga ila. Ila. Huruf jar yang ketiga min ya, artinya dari ya. Min artinya dari. Contohnya ammarun minal yabani ya. Ammarun minal yabani. Di sini kok dibacanya minal Ustaz? Iya ya, karena sini nun ketemu ini ada alif lam, nun sukun, nah, ketemu alif lam dalam kaidahnya nunnya berubah menjadi fathah harokatnya. Minal yabani. Seperti itu. Kemudian ini sukun ketemu sukun ya. Ini ada sukunnya sebenarnya al-yaban itu kan ada sukunnya ya. Minal yabani. Nah, kemudian artinya amar berasal dari Jepang. Contoh yang kedua, kharaja minal fasli. Kharaja dia telah keluar min atau minal fasli dari kelas ya. Maka ketika ada huruf jar ya, ada huruf jar min, harokat terakhir kasroh. Ada huruf jar min, harokat terakhir menjadi kasroh. Selanjutnya yang kedua, huruf jar ila. Ila artinya ke ya, ila artinya ke. Kita lihat contohnya. Zahaba Abbasun ilal jami'ati ya. Zahaba Abbasun ilal jami'ati. Abbas pergi ke kampus. Abbas pergi ke kampus. Kemudian yang kedua, dhahaba ilal ghurfati. Dhahaba ilal ghurfati. Dia telah pergi ke kamar mandi. Jadi huruf min dan huruf ila menjadikan harokat terakhir kata setelahnya berharokat kasroh, bisa kasroh atau kasroh tanwin ketika tidak ada alif lam di depannya. Selanjutnya ada al-mufrodatu kosakata. Dan ini al-mufrodatu jadidatu ya. Jadidatu al-mufrodatu jadidatu kosakata yang baru. Jadi kosakata ini adalah yang baru. Saya
menulis yang baru, bukan yang lama saya tambahkan, bukan yang lama saya tulis kembali, tapi ini yang benar-benar baru di pelajaran yang keempat, karena kita masuk pelajaran yang keempat. Di situ ada al-Yabanu, artinya Jepang ya. Jepang kalau dituliskan dalam bahasa Arab ya, itu jadi al-Yabanu ya. Kemudian ada Asinu ya. Asinu artinya Cina. Kemudian al-Hindu ya. Al-Hindu artinya India. Lalu ada kharaja, dia telah keluar. Zahaba, dia telah pergi. Kemudian ada al-mudiru, artinya kepala sekolah. Kemudian al-Filipinu, nanti kita baca al-Filipinu artinya Filipina. Kemudian madrasatun, sekolah. Dan terakhir sukun ya, sukun artinya pasar. Nah, untuk kharaja dan zahaba ini adalah kata kerja ya. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek, karena kharaja itu tidak membutuhkan objek, membutuhkannya apa? Pelaku ya, SP. Pelaku, predikat. Tidak butuh objek. Nah, dan di sini di Durusul Lughah jilid 1 ini kita tidak banyak mempelajari tentang kata kerja ya, tapi kita lebih banyak mempelajari tentang kata benda. Jadi semua nanti kosakatanya adalah kata benda. Ada beberapa kata kerja, tapi tidak banyak. Memang kita difokuskan di Durusul Lughah jilid 1 untuk memperbanyak kosakata benda terutama. Kemudian juga memperbanyak latihan, membiasakan membaca, membiasakan menulis. Jadi belum untuk dibiasakan menyusun satu kalimat lengkap yang ada objeknya, ada subjek, ada predikat kata kerja, atau ada objeknya. Itulah di Durusul Lughah jilid 1. Jadi belajar Durusul Lughah jilid 1 adalah belajar yang benar-benar dasar ya. Kita belajar langsung praktek ya. Mungkin ada kitab-kitab yang lain semisal Al-Muyassar, kemudian semisal Nahwu Wadih, yaitu belajar kitab lebih banyak teorinya atau lebih banyak grammarnya. Kalau belajar bahasa Inggris ya, lebih banyak grammarnya. Sedangkan di Durusul Lughah jilid 1, selain Durusul Lughah juga ada Al-Arabiyah Baina Yadik, itu juga ada. Itu lebih banyak belajar hiwar ya, percakapan, atau belajar teks telaah, teks mustolaah ya, mustolaah teks ya, telaah teks ya. Untuk kita latihan melafalkan terlebih dahulu sama latihan menulis. Maka perintahnya di Durusul Lughah itu kebanyakan dan bisa dipastikan di setiap darsnya itu perintahnya iqra waktub. Iqra bacalah, waktub tulislah. Kemudian kita masuk ke halaman 25. Halaman 25 tamarinu, latihan-latihan. Kita jawab latihan-latihannya. Ajib, jawablah anil as'ilatil atiyati, dari as'ilah soal ya, atau pertanyaan atiyati berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, kita jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, ini ya saya sampaikan dulu ya, biar jadi ini jawabannya sesuai dengan teks yang ada di atasnya ya. Jawabannya sesuai dengan teks yang ada di atas. Nomor 1, min aina anta, jawabannya apa? Minal Yaban. Ana minal Yabani. ya, ana minal yabani. Yang pertama itu ya, ana minal yabani. Kemudian nomor 2, a'anta minal Filipini. A'anta minal Filipini. Jawabannya apa? La. Anak minal Yabani. La, ya, jawabannya la. A'anta, apakah anta kamu ya? Apakah kamu, ingat a, kata tanya apakah ya, artinya apakah? A'anta minal Filipini, apakah kamu berasal dari Filipina? Jawabannya la, tidak. Ana minal Yabani, saya berasal dari Jepang.
Kemudian nomor 3, man minasini ya. Man minasini, siapa yang berasal dari Cina? Siapa? Marun minas Ammarun ya. Ammarun, ingat nih di percakapan yang 2 ini, Ammarun huwa minasini. Berarti jawabannya man minasini, Ammarun minasini, atau Ammarun itu juga sudah cukup. Kemudian yang nomor 4, min aina Hamidun ya. Min aina Hamidun, dari mana Hamid berasal? Dari mana? Hindi. Huwa minal Minal Hindi. Hindi ya. Kita lihat di teksnya Hamid. Mana Hamid? Oh ini Hamid. Huwa minal Hindi. Min aina Hamidun, dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Insyaallah barakallahu fikum. Kemudian soal selanjutnya, aina dhahaba Abbasun ya. Aina dhahaba Abbasun, kemana Abbas pergi? Kemana Abbas perginya? Ilal Harot diri. Kemana? Sahaba itu diri. Horoja. Bukan horoja. Pertanyaannya dhahaba Ibu ya. Ilal mudiri. Nah, jadi dhahaba ilal mudiri. Jadi seperti ini. Ini kan pertanyaan yang pertama. Aina Abbas ya. Di mana Abbas? Jawabannya horoja. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Nah, kalau pertanyaan yang soal di bawah kan Aina dhahaba Abbas ya. Kemana Abbas pergi? Ya, berarti jawabannya apa tadi? Sahaba Horoja. Dhahaba ilal mudiri, bukan horoja, Ibu Endang ini. Coba diperhatikan Ibu Endang. Aina. Di situ aina Abbasun artinya Oh iya tuh. aina Kemana Abbasun artinya Abbas? di mana Abbas? Jawabannya khoroja, ya kan? Dia Di mana Abbas? Khoroja. Dia Khoroja. telah keluar. Ya, jawabannya kayak gitu. Ya. Pak gurunya tanya lagi, kemana dia pergi? Nah, pertanyaannya kan aina dhahaba, kemana dia pergi? Mana Kalau dia pertanyaannya saya ganti aina dhahaba Abbasun, sama tidak? Mana dia? Sama, karena mengikuti teks yang di atas. Berarti aina dhahaba, kemana dia pergi? Dianya itu siapa? Abbas, sesuai teks yang di atas ini. Nah, pertanyaannya tinggal diganti. Aina dhahaba Abbasun, kemana Abbas pergi? Jawabannya dhahaba ilal Ilal mudiri ya. Ini pertanyaan yang pertama, aina Abbasun. Ini pertanyaan yang pertama ya. Jawabannya khoroja. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, aina dhahaba, kemana dia pergi? Dianya tuh balik ke siapa? Abbas. Ya. Ini pertanyaan kedua, kemana Abbas pergi? Jawabannya dhahaba ilal mudiri. Abbas pergi ke kepala sekolah. Sedangkan soal di sini kan sama sebenarnya kayak di atas, cuma nggak ada Abbasnya ya. Ini kan aina dhahaba Abbasun ya, Abbasun. Berarti jawabannya ini dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal kepala sekolahnya mama. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mer. Kemudian nomor 6 terakhir, adhahaba aliyun ilal mudiri. Mudiri. Adhahaba aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya apa? Sahaba ilal mirha. La. Dhahaba. Zahaba ilal mirhadi. Nah, Masya Allah. La dhahaba ilal mirhadi. Karena ini kan ilal mirhadi. nih. Dhahaba ilal Ilal mirhadi. mirhadi. Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Sampai di halaman 25. Mungkin sampai di halaman 25. Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ustadz mau bertanya yang kalau min
Min aina itu bisa diartikan juga kemana atau di mana dia pergi begitu. Min aina dari mana? Min dari aina mana? Min aina dari mana? Kalau artinya kita artikan kemana, tidak bisa Ibu. Kalau kita mau mengatakan kemana, tidak menggunakan min, tapi kita menggunakan ila, bisa. Ila aina dahaba, mungkin seperti itu ya. Kemana dia pergi, atau tidak menggunakan ila juga langsung juga bisa. Aina dahaba, kemana dia pergi. Tapi kalau di depan kita kasih min, ya, sedangkan min itu artinya dari, berarti nanti kita artikan min aina, dari mana. Nah, seperti itu. Begitu ya, Ummu Nurul ya. Kalau aina boleh diartikan di mana begitu Ustaz atau Bisa. kemana? Ya, Yang aina betulnya ya, kemana maaf, atau maaf. Aina bisa kita artikan di mana, nanti tergantung konteks kalimatnya ya. Aina bisa kita artikan di mana, tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Begitu Ibu. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan. Ya, mau tanya Ustadz, Nggih, Bu berarti Endang. kalau misalnya yang namanya huruf jar itu kalau dalam bahasa Indonesia apakah sama dengan huruf kata sambung itu sama tidak Ustadz? Bisa Ibu ya, karena beberapa huruf jar memang bisa kita artakan, bisa kita katakan atau bisa kita artikan itu kita padankan dalam bahasa Indonesia dengan kata sambung, tapi tidak semua ya, bisa, hanya bisa, tapi tidak semua, bisa juga. Mungkin untuk lebih memudahkan kita, ya, lebih memudahkan kita bisa kita artikan sebagai kata sambung. Karena apa? Bisa jadi nanti huruf jar bisa kita artikan sebagai kata depan. Beda ya, kata sambung sama kata depan. Nah, itu nanti tergantung konteks kalimat. Nah, itulah fungsi huruf jar. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Tapi apakah bisa kita artikan atau padankan dengan kata sambung? Bisa. Seperti itu, Ummu Nurul. Ada yang lain? Ada enggak mungkin Mas? Enggak ada ya? Pertanyaan dari belum ada ya, dari platform lain mungkin. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, ya, kita lanjut nomor 2 ini ya, terakhir ya, ini nomor 2 terakhir insyaallah ya. Nomor 2 ini terakhir pada kesempatan hari ini ya, untuk tamrin nomor 2. Perintahnya adalah Iqra waktub, Iqra bacalah, waktub dan tulislah. Bacalah dan tulislah ma'adobti awahiril kalimati, beserta dengan harokat terakhir ya, dibaca jelas harokat atau ditulis harokat terakhirnya. Kita ada yang mau coba mungkin, kalau bareng-bareng, atau ada yang mau coba mungkin baca semua tuh dari Al-Ghurfah. Sengaja nggak saya baca harokat akhirnya nih, Al-Ghurfah sampai ilasin ya. Mungkin ada yang mencoba? Silakan. Al-Ghurfatu. Oh, ini siapa ini? Oh, Ibu Endang, boleh Ibu Endang, silakan. Al-Ghurfatu. Terus? Minal ghurfati. Masya Allah, lanjut. Minal hamami. Hammami, ingat. Hammami. Minal hammami. Lanjut. Al-mirhadu. Ya. Ilal mirhadi. Masya Allah, lanjut. Al-yabanu. Al-yabanu. Filipinu. Ya, Filipin. Bacanya Pak Ustaz. Filip fa lam saya. Di sini ada. Sebentar. Nih. Al-Filip. Nomor 2 di soal itu ada Bu, Filipinu. Saya harokat aja ya. Enggak usah. Al-Filipinu. Fa lam ba nun, ba-nya di tasydid. Al-Filipinu. Gimana? Coba Ibu Endang. Al-Filipinu. Ya, lanjut. Minal hindi. Minal hindi ya, terus
ilal sini. Ingat alif lam syamsiah i masuk ke huruf Ilal. shad. Ilas Ya. sini. Ilas sini. Ilas sini. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang lain mau mencoba? Tadi kayaknya Ummu Nurul. Silakan Ummu Nurul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhabi al-yabanu bagaimana ini Ustaz? Filip. Al-Filipino Ya, Filip. Al-Filipino Al-Filipino. Terus? Al-Filip Filipino. Filipino. Al-Filipino Kemudian? minal hindi ilal sini Ilas sini. Agak susah ya kayaknya. Filipino ya. Lidahnya agak ke ke centok-centok ini kalau bahasa Jawanya ya. Filipino ya. Al-Filipino. Kemudian ilas sini, ingat alif lam syamsiah ya Bapak Ibu sekalian, alif lam syamsiah ya. Jadi masuk ke huruf shad ya. Ilas sini. Kemudian Ummu Nurul tadi kayaknya Ummu Anisa, jazakallahu khairan Ummu Nurul. Kemudian Ummu Anisa silakan. Al-ghurfatu minal ghurfatu minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipino minal hindi ilas sini. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan sampai latihan tamarinu atau latihan-latihan tamrin asani ya, yang kedua, asani kedua. Kemudian latihan yang ketiga untuk PR. Nah, ini untuk PR. Wah, ini lumayan banyak ini. Ada 7 ya, 7 nomor di halaman 25 26 ya. Halaman 25 26. Latihan nomor 3 buat PR. Ini ya, latihan nomor 3-nya ini buat PR. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu tulis di buku tulis. Jangan lupa, ingat diperhatikan ya, diperhatikan huruf-hurufnya. Kemudian diperhatikan titik dari huruf tersebut, panjang pendeknya, dan jangan lupa diharokati juga ya. Diharokati juga. Insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang akan kita baca. Ini tantangan ya. Iqra waktub ya. Tantangannya sebelum kita baca jadi PR dulu ya, tugasnya. Nomor 1 sampai 7. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Tetap semangat belajar bahasa Arab. Memang kalau dibilang susah sebenarnya mudah. Kenapa mudah? Karena kita setiap hari insya Allah berinteraksi dengan bahasa Arab ya setiap hari. Bacaan sholat ya. Bahkan nama-nama teman kita itu kan juga banyak bahasa Arab ya. Ada Ahmad, ada Muhammad ya, itu dengan bahasa Arab. Jadi sebenarnya mudah ya, mudah. Akan tetapi memang kita butuh pertama tekun ya. Butuh sabar. Belajar bahasa Arab itu harus sabar ya. Tula zamanin ya, waktu yang tidak pendek. Kata Imam Syafi'i kan lan tanalul ilma illa bisitin, tidak akan mendapatkan ilmu dengan 6. Salah satunya apa? Tula zaman, dengan waktu yang lama. Jadi kita nggak bisa belajar itu instan. Selesai belajar lewat radio Muslim bisa bahasa Arab. Masya Allah. Saya juga pengen langsung kayak gitu ya dari dulu ya. Cuma berapa pertemuan langsung bisa. Itu harus benar-benar sabar. Jadi ini memang mengajari kita untuk bersabar ya. Belajar bahasa Arab. Jadi tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Jangan ngelokro kalau bahasa Jawanya ya, jangan menyerah. Kemudian insya Allah ya, insya Allah apabila kita belajar suatu ilmu, di mana ilmu itu kita arahkan, kita niatkan untuk nanti bisa memahami Al-Quran, memahami Sunnah, itu insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan akan dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu.
insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tunggu partisipasinya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tunggu partisipasinya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Saya kembalikan kepada Mas Didin. Tafadhol Mas Didin. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedah dan penjelasan materi yang telah disampaikan siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada kaum muslimin yang sudah menyimak siaran kami di Radio Muslim Jogja 107.7 FM dan juga para pemirsa di Zoom Meeting Room yang sudah bergabung dan mengikuti praktik siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di channel YouTube muslim.or.id dan Radio Muslim Jogja. Tak lupa juga pemirsa di TikTok ya. Alhamdulillah cukup aktif juga Ustaz sebenarnya. Beberapa menyebutkan lewat chat juga. Nah ini tadi ketika praktik Ustaz. Nah, ya, ini ada juga yang tanya tentang kapan live-nya. Jadi kami live-nya bisa diikuti setiap hari Rabu siang di jam yang sama pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini ada yang mau bertanya-tanya juga. Silakan bisa menyimpan pertanyaannya dan juga ditanyakan kembali di pertemuan pekan depan ya karena waktu kita sudah habis. Dan bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih intensif, silakan bisa follow akun Instagram kami di @radiomuslimjogja serta di program Bahasa Arab ini ada grup WhatsApp tersendiri untuk membahas PR. Tadi Ustadz juga sudah menyampaikan PR-nya ya. Kami ulangi, PR-nya ada di halaman 25 di Tamrin nomor 3. Jadi halaman 25 sampai 26 sampai selesai ya, ada 7 poin. Silakan bisa dikerjakan ya, bisa dipersiapkan, dikerjakan, nanti distorkan di grup WhatsApp. Bagi yang ingin join di grup WhatsApp dan mengerjakan PR dan insya Allah nanti dikoreksi secara langsung oleh Ustadz Faizal Hanafi, silakan bisa hubungi nomor WhatsApp kami di 0813 666 1352. Silakan bisa menghubungi melalui WhatsApp ya. Untuk para peserta di TikTok kami baru saja share itu di kolom komentar. Silakan bisa menghubungi kami melalui chat WhatsApp. Nanti silakan bisa akan insya Allah bisa dimasukkan ke grup. Dan terpisah grup ikhwan dan akhwatnya akan membahas tentang PR. Dipersilakan juga untuk bertanya di grup WhatsApp tersebut dan informasi-informasi lainnya termasuk juga share PDF dari pembahasan hari ini ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi dan insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum